Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Linda di channel LD TV. Nah, untuk kali ini saya akan bahas mengenai materi statistika data tunggal. Melanjutkan materi kelas 12 waktu itu. Nah, untuk data tunggal yang sekarang kita akan bahas mengenai kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, varians. Nah, yang itu gitu. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai kuartilnya dulu nih. Nah, kuartil, apa itu kuartil? Nah, si kuartil ini merupakan suatu aturan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dalam kuartil ini dibagi menjadi 3, ada kuartil 1. Kuartil 1 ini tuh disebut sebagai kuartil bawah. Kuartil Q2 disebut sebagai kuartil tengah, atau Q2 di sini disebut sebagai sama halnya median. Jadi sama seperti median untuk Q2 tuh, nilai tengah. Sedangkan untuk Q3, nah Q3 di sini adalah kuartil atas. Nah, untuk pengilustrasian dalam garis bilangannya, contohnya ada X-min, yaitu data minimum dengan data yang maksimum. Nah, dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, dibagi sama banyak yaitu 4 bagian. Nah, di sini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Gitu ya. Yang mana kuartil 1 di sini kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas untuk ini. Jadi, dalam garis bilangan ini itu ada datum yang membagi representasi data menjadi 4 bagian. Contoh soalnya ada tentukan Q1, Q2, Q3 dari datanya. Nah, ada 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9. Solusi dalam pengerjaannya, langkah awalnya tuh kalian harus mengurutkan dulu. Kata kuncinya adalah urutkan terlebih dahulu datanya, dari data yang paling terkecil ke data yang paling terbesar. Jadi jangan sampai ketika mengerjakan soalnya nanti kalian tidak mengurutkan dulu, karena kalau misalkan tidak mengurutkan dulu nanti cara mengambil kuartilnya akan salah. Nah, urutkan data yang ini, pengurutannya 3, 4, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9. Maka kita tentukan manakah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil ketiga. Nah, langkah yang paling mudah adalah kita tentukan dulu Q2-nya nih. Q2 sama halnya seperti nilai tengah. Maka kita ambil tengah-tengah dari data tersebut. Kita ambil tengah-tengahnya. Nah, dari sebelah kanan berarti 1, 2, 3, 4. Dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan, masing-masing 4, dan paling tengah-tengahnya adalah 7. Maka Q2 atau nilai tengah dari data tersebut adalah 7. Seperti itu. Kemudian untuk menentukan kuartil 1, nah untuk menentukan kuartil 1 itu kan merupakan nilai atau kuartil bawah kan, maka dari itu kita ambil setelah kuartil 2 ini kita ambil data yang setelahnya atau sebelum si 7 ya. Nah, berarti kan ada 4, 4, 4, 3, maka kita ambil nilai data yang paling tengah-tengahnya nih. Nah, tengah-tengahnya kan 4, ini kan ada 2 nih tengah-tengahnya, maka ya sudah, Q1-nya karena ada 2 angka tengah-tengahnya kita ambil aja. 4 tambah 4 dibagi, karena ada 2 bagi 2, maka Q1-nya adalah 4. Gitu ya. Kemudian untuk Q3-nya nih, sama halnya. Untuk Q3 berarti kita lihat angka atau data setelah Q2-nya. Berarti ini kan 7, 8, 8, 9. Nah, kita ambil tengah-tengah dari data tersebut
Yang mana? Nah, berarti data tersebut ialah ada 8 dan 8. Maka kita ambil saja Q3-nya 8 tambah 8 tinggal dibagi 2 saja. Maka kuartil ketiga dari data tersebut adalah 8. Seperti itu. Jadi untuk hasil dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya, kuartil 1-nya 4, kuartil 2-nya 7, dan kuartil 3-nya 8. Oke, untuk kuartil sudah selesai. Lanjut lagi ke jangkauan. Nah, yang selanjutnya dari data tunggal ada yang dinamakan jangkauan atau disimbolkan dengan huruf J kapital. Untuk rumus dari jangkauan adalah X maksimal atau X yang paling terbesar dikurangi dengan X yang paling minimum atau yang paling kecil datanya. Kita lihat dari soal yang tadi, manakah yang paling besar? Nah, ya ini kan ya. Data yang paling terbesar itu adalah 9. Nah, berarti X maksimumnya adalah 9 dikurangi dengan data yang minimum. Berarti data yang minimum adalah data nilainya 3. Maka tinggal kurangi saja. 9 kurangi 3 hasilnya 6. Maka jangkauan dari data yang tadi adalah 6. Untuk jangkauan itu kemudian selanjutnya ada jangkauan kuartil. Nah, untuk jangkauan kuartil disimbolkan dengan dituliskan JQ. Dan rumusnya adalah kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Nah, datanya kita ambil dari yang kuartil yang tadi, yang ini. Ya kan? Berarti kuartil ketiga tadi adalah 8 dan kuartil pertamanya adalah 4. Dari jangkauan kuartil tinggal kita kurangi saja. Q3-nya tadi 8, Q1-nya tadi 4. Maka jangkauan kuartil dari data yang tadi adalah 4. Lanjut lagi, untuk sekarang yang jangkauan semi kuartil atau bisa juga disebut sebagai jangkauan semi interkuartil, yang mana dituliskan sebagai jangkauan SQ atau JSQ. Rumusnya adalah setengah dari jangkauan kuartil yang tadi, yaitu setengah dikali dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, datanya tetap yang tadi, maka setengah Q3-nya tadi 8, maka 8 kurangi Q1-nya 4, 8 kurangi 4, maka 4, kali dengan setengah, maka setengah kali 4 adalah 2. Maka jangkauan semi kuartilnya bernilai 2. Nah, sekarang lanjut lagi. Sekarang ke simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata dituliskan dengan SR. Dan untuk datanya kita ambil data yang sederhana aja. Ada 4, 4, 6, 5, 7, 2, 8, 4. Dan untuk pengerjaan simpangan rata-rata tidak seperti kuartil ataupun median, jadi harus diurutkan dulu datanya. Jadi untuk simpangan rata-rata mah tidak perlu diurutkan saja. Maka cara atau langkah pengerjaannya itu adalah cari dulu rata-rata dari data tersebut atau min dari data tersebut. Maka kita jumlahkan saja data-data yang ini. Nah, jadi 4 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 2 tambah 8 tambah 4 dibagi dengan banyaknya data. Seperti pengerjaan rata-rata yang waktu itu sudah saya bahas. Nah, rumusnya sudah saya kasih. Jadi, jumlah dari
Datanya dibagi dengan banyaknya data. Hasilnya 40 dibagi 8. Maka rata-ratanya adalah 5. Nah, rata-ratanya sudah 5. Nah, sekarang kesimpangan rata-rata sendiri. Untuk simpangan rata-ratanya, rumusnya adalah sigma atau jumlah I sama dengan 1 ke N. Jadi dimulai dari 1 sampai dengan ke N. Entah itu berapa nilainya. Mutlak XI dikurangi X bar, yaitu data ke I-nya dikurangi dengan rata-rata dibagi banyaknya data. Oke, tinggal XI-nya itu adalah dari data-datanya. Dikurangi dengan rata-ratanya tadi kan 5, datanya yang ini. Maka kita tinggal substitusi saja. Mutlak data I-nya, data yang pertamanya kan tadi 4 ya, berarti 4 kurangi rata-ratanya 5 dimutlakan. Ditambah data yang keduanya 4 dikurangi rata-ratanya 5. Mutlak 4 kurangi 5, lanjut lagi tambah 6 kurangi 5. Di sini 6. 5 kurangi 5, 7 kurangi 5 dimutlakan. Mutlak 2 kurangi 5 ditambah 8 kurangi 5 ditambah 4 kurangi 5. Dibagi banyaknya data dari data yang ini. Ada 8 kan? Nah, setelah ini kita kerjakan dulu yang di mutlaknya, di dalam mutlaknya. 4 kurangi 5, nah ini dimutlakan. Kan 4 kurangi 5 itu kan negatif 1. Sedangkan ketika kita dimutlakan, berapapun angkanya ketika kita mutlakan, maka hasilnya pasti jadi positif. Maka untuk 4 kurangi 5 yang tadinya negatif 1 karena dimutlakan, maka hasilnya positif 1 ketika dimutlakan. Maka mutlak 4 kurangi 5 juga positif 1. 6 kurangi 5, 1. Mutlak 5 kurangi 5, mutlak 0, 0. Maka mutlak 7 kurangi 5, 2. Mutlak 2 kurangi 5, karena min 3, maka dimutlakan jadi positif 3. Mutlak 8 kurangi 5, 3. Mutlak 4 kurangi 5, 1. Tinggal kita bagi 8 dan bagian ini kita jumlahkan, hasilnya 12 dibagi 8. Maka hasilnya 1,5. Jadi simpangan rata-rata dari data 4, 4, 6, 5, 7, 2, 8, 4 adalah 1,5 atau 12 per 8. Inilah hasil dari simpangan rata-ratanya. Gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang dinamakan ragam atau varian. Nah, ragam di sini dituliskan atau disimbolkan dengan S kuadrat. Ini ya, S kuadrat. Yang mana rumusnya seperti yang simpangan rata-rata tadi. Cuman bedanya kalau misalkan simpangan rata-rata itu mutlak tandanya. Sedangkan untuk yang ragamah dikuadratkan. Itu bedanya ya. Jadi untuk yang ragam itu dikuadratkan, kalau misalkan yang simpangan rata-rata mah dimutlakan. Rumusnya tetap sama, yaitu XI dikurangi X bar dibagi N atau dibagi banyaknya data. Itu ya. Nah, datanya seperti yang tadi, maka tinggal kurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan. 4 kurangi 5 kuadrat ditambah 4 kurangi 5 kuadrat sampai data terakhir 4 kurangi 5 kuadrat juga. Tinggal kita kuadratkan, maka 4 kurangi 5 kan negatif 1. Ketika suatu bilangan negatif dikuadratkan, maka hasilnya positif. Maka hasilnya 1 tambah 5 kurangi 5, 0, 0 kuadrat, maka hasilnya 0, ditambah 6 kurangi 5 dikuadratkan, maka 1, 7 kurangi 5 dikuadratkan, maka hasilnya 4, 2 kurangi 5 dikuadratkan, maka 9, 8 kurangi 5 kuadratkan, 9,
4 kurangi 5 dikuadratkan 1. Maka hasilnya dijumlahkan dan dibagi tetap banyaknya data. Maka 26 dibagi 8 hasilnya 4,25. Jadi hasil dari ragam atau varian dari data yang tadi itu adalah 4,25 atau 26 per 8. Dah, gitu aja. Terakhir untuk simpangan baku dituliskan SB. Nah, untuk simpangan baku mah tinggal diakarkan saja dari ragam yang tadi. Gitu. Jadi akar dari ragamnya atau akar dari S kuadrat. Gitu kan? Kalau misalkan ragam tuh S kuadrat, maka akar dari S kuadrat tinggal diakarkan saja. Maka akar dari ragam tadi hasilnya data yang tadi 26 per 8, maka akar dari 26 per 8. Nah, ini hasil dari simpangan bakunya. Dah, hanya begitu saja. Tapi kalau misalkan nanti menemukan sebuah soal, kemudian dicari langsung, misalkan harus mencari simpangan baku, maka langkah yang harus ditempuhnya itu kalian harus mencari ragamnya dulu. Nah, ketika ragamnya sudah diketahui, maka langsung masukkan ke dalam rumus simpangan baku, yaitu dengan mengakarkan tadi yang hasil ragam yang tadi sudah diketahui. Dah, hanya sampai sini saja untuk materi statistika data tunggal, dimulai dari kuartil, simpangan kuartil, jangkauan, jangkauan kuartil, jangkauan semi kuartil, dan ragam simpangan baku. Terima kasih kepada yang sudah nyimak. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.